Kalian pernah bayangin nggak, gimana jadinya kalau ondel-ondel berangkat haji? Bukan cuma naik pesawat ke Mekah, tapi juga belajar niat ihram, wukuf di Arafah, sampai potong rambut kayak jemaah beneran. Wah, kok bisa ya ondel-ondel naik haji? Emang dia udah balik dan mampu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi bareng Cimug, si ondel-ondel lucu yang suka banget belajar hal-hal baru sambil ngajak kita ketawa dan mikir bareng. Sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk tekan tombol like dulu, terus komen pendapat kalian di bawah, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Cimug dan teman-teman. Yuk, tulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya di kolom komentar, biar hati kita makin adem dan channel ini penuh berkah. Jangan lupa juga tulis, kalian nonton dari daerah mana nih? Cimug mau tahu, siapa aja nih sobat dari Sabang sampai Merauke. Pada suatu pagi yang cerah di kampung Betawi, suara ayam jantan bersahut-sahutan dari berbagai penjuru. Angin semilir meniup dedaunan pohon mangga yang berdiri tegak di halaman rumah kakek Toro. Di teras rumah yang sederhana tapi penuh kehangatan itu, duduklah si ondel-ondel kecil nan lucu bernama Cimug. Tubuhnya terbuat dari bambu, mukanya penuh warna-warni cat merah dan biru, dan hiasan rambut rumbai-rumbainya bergoyang pelan tertiup angin. Hari itu, Cimug lagi asik duduk di kursi rotan tua sambil menyeruput es teh buatan Bulik Ivo. Di sampingnya, kakek Toro yang memakai peci hitam dan kain sarung motif kotak-kotak, sedang membaca koran sambil sesekali menyesap kopi panas. Tiba-tiba, suara televisi dari dalam rumah terdengar keras. Di layar, sedang ditayangkan siaran langsung keberangkatan jemaah haji dari Bandara Soekarno-Hatta. Kamera televisi memperlihatkan ribuan calon haji berpakaian ihram putih-putih, melambaikan tangan ke arah kamera sambil mengucap talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Suasana haru pun menyeruak dari layar kaca itu. Banyak yang menitikkan air mata karena rasa bahagia dan haru bisa menjadi tamu Allah, berangkat ke tanah suci Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Cimug yang mendengar suara itu langsung berlari masuk ke ruang tengah. Mukanya penasaran. Kek. Itu orang-orang kenapa semua bajunya putih? Kayak lagi mau karnaval ya? Tanya Cimug dengan mata berbinar-binar. Kakek Toro yang baru saja mengangkat kopinya ke mulut, nyaris tersedak mendengar pertanyaan polos itu. Haduh, itu bukan karnaval, Mug. Itu mereka lagi berangkat haji ke Mekah, jawab kakek Toro sambil tertawa kecil. Berangkat haji? Apa itu haji, kek? Cimug menatap serius. Dia bahkan duduk di karpet sambil merapat ke televisi, matanya fokus. Melihat antusiasme cucu ondel-ondelnya itu, kakek Toro pun tersenyum lembut. Ia menurunkan koran dan mematikan televisi sebentar, supaya bisa menjelaskan dengan lebih fokus. Sini deh, Cimug. Duduk sini, dekat kakek. Kakek mau cerita tentang ibadah haji. Cimug pun duduk bersila dengan tangan di atas lutut, mirip anak-anak santri yang sedang siap mendengar dongeng dari gurunya. Cimug, haji itu adalah ibadah yang sangat mulia. Setiap muslim yang sudah mampu, diwajibkan untuk naik haji minimal sekali seumur hidup. Tempat hajinya ada di kota suci Mekah, Arab Saudi. Cimug angkat tangan, berarti haji itu kayak jalan-jalannya. Kek, naik pesawat, terus muter-muter Ka'bah. Kakek Toro lagi-lagi tertawa. Wah, bisa dibilang mirip jalan-jalan, tapi ini bukan sembarang jalan-jalan, Mug. Ini perjalanan ibadah. Bukan buat foto-foto atau belanja, tapi buat mendekatkan diri sama Allah. Di sana, para jemaah melaksanakan berbagai ibadah, seperti wukuf di Arafah, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Bukit Syafa dan Marwah, dan lainnya. Tujuannya cuma satu, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cimug mencoba mencerna penjelasan itu. Jadi, mereka pergi sejauh itu cuma buat ibadah? Wah, luar biasa ya, kek. Ia terdiam sejenak, lalu bertanya lagi, Kek, kenapa sih harus ke Mekah? Kan di kampung juga bisa sholat? Kakek Toro menjelaskan, iya, kita bisa sholat di mana aja. Tapi ibadah haji itu ibadah khusus yang cuma bisa dilakukan di Mekah. Karena di sanalah tempat Ka'bah berada, yaitu rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah. Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail, yang membangun Ka'bah itu. Jadi Ka'bah itu istimewa sekali. Dan ibadah haji adalah bentuk pengorbanan, ketakwaan,
dan ketaatan kita kepada Allah. Mendengar cerita tentang Nabi Ibrahim, Cimug makin penasaran. Wah, Cimug pengen lihat Ka'bah deh. Kayaknya megah banget ya. Kek, bisa pegang juga nggak? Kakek Toro mengangguk. Bisa, asal kamu jadi jemaah yang sabar dan kuat. Karena nanti akan banyak orang dari seluruh dunia datang ke sana, jadi harus antre dan menjaga adab. Dan kalau bisa menyentuh Hajar Aswad, batu hitam di salah satu sudut Ka'bah, itu adalah keberuntungan besar. Tapi ingat ya, tujuan utama ke sana bukan buat pegang-pegang Ka'bah, tapi buat ibadah. Cimug mengangguk-angguk paham. Tapi wajahnya berubah serius. Kek, Cimug mau ikut haji. Boleh nggak? Tanyanya polos. Kakek Toro tersenyum dan mengelus kepala Cimug. Boleh banget kalau Cimug punya niat baik. Tapi, ada syarat-syaratnya lo buat naik haji. Nggak bisa asal berangkat. Harus tahu dulu siapa aja yang wajib haji dan apa saja rukun-rukunnya. Cimug langsung berdiri dan angkat tangan seperti anak sekolah. Siap, Kek. Cimug mau belajar semua tentang haji. Dari syarat sampai rukun. Pokoknya Cimug pengen jadi jemaah cilik yang siap lahir batin. Kakek Toro tertawa geli sambil berkata dalam hati, lucu juga nih cucu ondel-ondel satu ini. Tapi semangatnya luar biasa. Hari itu, mereka pun menghabiskan pagi dengan belajar dasar-dasar tentang haji. Kakek Toro mengambil buku tipis bergambar anak-anak yang menceritakan perjalanan haji, dan Cimug menyimak dengan serius. Walaupun kadang masih suka celometan dengan pertanyaan-pertanyaan polos khas anak kecil. Saat jam menunjukkan pukul 10 pagi, Bulik Ivo keluar membawa sepiring pisang goreng dan berkata, pada belajar apa ani dua sejoli? Cimug langsung menjawab, Bulik, Cimug mau naik haji. Pakai ihram, muter-muter Ka'bah, terus potong rambut kayak di TV. Bulik Ivo tertawa terpingkal-pingkal. Wah, siap banget. Tapi harus bawa koper dulu tuh, dan jangan lupa sabun cair sama bantal kecil. Cimug ikut ketawa, walaupun dia belum tahu beneran perlengkapan haji itu apa aja. Dari situlah semangat Cimug mulai tumbuh. Hatinya penuh rasa ingin tahu, semangat belajar, dan cinta pada ibadah. Meski ia hanya ondel-ondel kecil dari kampung, tapi cita-citanya untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala di Tanah Suci Mekah kini sudah mulai tumbuh besar. Ia mulai bertanya-tanya, apakah nanti benar-benar bisa ke sana? Apakah Allah akan memanggilnya? Tapi yang jelas, niat sudah ditanam, dan belajar jadi langkah awal untuk menjadi hamba Allah yang lebih dekat dengannya. Hari itu, suasana rumah kakek Toro dipenuhi dengan obrolan hangat tentang iman, ibadah, dan harapan. Sebuah momen sederhana, tapi mampu menyalakan semangat besar dalam hati seorang ondel-ondel kecil bernama Cimug. Sebuah awal dari perjalanan panjang, bukan hanya menuju Mekah, tapi juga menuju hati yang lebih dekat dengan Tuhannya. Setelah semangat Cimug membara karena ingin naik haji, pagi itu rumah kakek Toro langsung berubah seperti madrasah kecil. Bukan madrasah biasa, tapi madrasah dengan murid ondel-ondel yang punya rasa ingin tahu tinggi dan guru sepuh Betawi yang sabar dan penuh pengalaman. Kalau begitu, kita mulai dari syarat-syarat haji dulu ya, Mug, kata kakek Toro sambil mengambil papan tulis kecil milik cucunya yang biasanya dipakai buat main jual-jualan. Di atas meja, kopi kakek masih mengepul, dan pisang goreng tinggal setengah karena tadi sempat direbut Cimug dengan dalih, biar belajar tambah semangat. Cimug duduk manis, bawa buku catatan dan pulpen warna-warni. Siap, Kek. Cimug siap nyatat dan ngapalin. Syarat haji ada berapa ya, Kek? Tanyanya sambil bersandar ke tembok. Kakek Toro menjawab sambil menulis angka di papan. Syarat haji ada 5, Mug. Dan semua itu penting, karena kalau syaratnya belum terpenuhi, maka orang itu belum wajib menunaikan haji. Ingat ya, beda antara wajib dan sunnah. Cimug mengangguk seperti anak pesantren yang ngerti, padahal dia masih bingung. Kakek Toro pun menulis besar-besar di papan tulis kecil, 1 Islam. Nah, syarat pertama, Islam. Artinya, hanya orang yang beragama Islam yang diwajibkan haji. Kalau orang bukan Muslim, ya jelas nggak ada kewajiban itu. Cimug mengangguk-angguk. Iya dong Kek, masa orang yang gak percaya Allah disuruh ke Mekah? Nanti malah bingung dia di sana. Kakek tersenyum sambil membenarkan, betul, di sana kita menyembah Allah, bukan jalan-jalan. Jadi syarat utamanya harus Islam dulu. Yang kedua,
Lanjut kakek Toro sambil menulis. 2. Merdeka. Maksudnya apa tuh, kek? Bebas terbang kayak burung? Cimuk tertawa sendiri. Hahaha bukan, Mug. Maksudnya merdeka itu bebas sebagai manusia, bukan dalam keadaan diperbudak. Zaman dulu, ada orang-orang yang jadi budak, dan mereka tidak wajib haji karena tidak punya kebebasan untuk bepergian. Nah, sekarang karena sudah nggak ada perbudakan lagi, semua orang pada dasarnya sudah memenuhi syarat ini. Oh, berarti Cimuk termasuk ya, kek? Kan Cimuk ondel-ondel yang merdeka. Jawab Cimuk sambil berdiri dan mengepak-ngepakkan tangannya seolah mau terbang. Hehe iya, Mug. Selama kamu bisa jalan sendiri tanpa diangkut pakai gerobak, berarti kamu merdeka? Jawab kakek Toro sambil tertawa kecil. Cimuk pun makin semangat, menuliskan kata merdeka dengan spidol warna biru. Lanjut, yang ketiga, ucap kakek sambil menulis di bawahnya, 3 balik. Balik itu apa kek? Nama planet ya? Tanya Cimuk polos. Kakek tertawa lepas. Hahaha, bukan, Mug. Balik itu artinya sudah dewasa. Dalam Islam, seseorang dianggap balik ketika dia sudah mencapai usia pubertas. Tandanya bisa beda-beda tiap orang. Kalau anak laki-laki, biasanya sudah mimpi basah. Kalau perempuan, sudah haid. Nah, kalau belum balik, maka belum wajib haji. Cimuk mengangguk-angguk, meski wajahnya agak bingung. Berarti anak kecil nggak wajib haji dong ya, kek? Kakek Toro menjawab, betul. Tapi kalau anak-anak ikut haji bersama orang tuanya, boleh saja, dan tetap dapat pahala. Tapi nggak menggugurkan kewajiban haji setelah balik nanti. Cimuk mencatat itu dengan huruf kapital, balik dewasa. Anak kecil nggak wajib, tapi boleh ikut. Nah, syarat keempat, kata kakek Toro sambil kembali menulis. 4. Berakal sehat. Nah ini penting banget, Mug. Orang yang tidak waras, atau kehilangan akalnya, tidak wajib haji. Karena dalam Islam, semua ibadah itu harus dilakukan dengan kesadaran dan niat yang benar. Kalau orangnya nggak bisa berpikir jernih, ya nggak mungkin bisa melakukan ibadah dengan benar. Jelas kakek dengan nada serius. Cimuk manggut-manggut. Berarti kalau orangnya bingung terus atau suka ngelantur, belum wajib haji ya, kek? Betul, Mug. Misalnya ada orang yang karena sakit jiwa tidak bisa membedakan mana siang dan malam, mana halal dan haram, ya dia tidak terbebani kewajiban haji. Allah itu maha adil. Ibadah itu untuk yang mampu secara fisik dan mental. Cimuk nulis besar-besar lagi, sehat akal bisa niat dengan benar. Nah, ini yang terakhir, yang kelima, kata kakek Toro sambil menuliskan, 5 mampu. Mampu tuh maksudnya apa, kek? Punya otot besar? Tanya Cimuk sambil pamer gerakan angkat beban. Kakek tertawa terbahak-bahak. Waduh, bukan gitu, Mug. Mampu di sini maksudnya adalah mampu secara fisik, mental, dan finansial. Artinya, dia sehat jasmani, kuat menjalani perjalanan jauh dan ibadah berat. Lalu juga punya cukup biaya buat ongkos ke Mekah dan biaya hidup keluarga yang ditinggal. Oh, jadi kalau belum punya duit buat beli tiket pesawat, belum wajib ya, kek? Betul, Mug. Allah itu nggak memaksa umatnya. Kalau belum mampu, doakan aja agar suatu saat bisa berangkat. Kadang Allah kasih rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka. Ada loh orang yang tukang sapu, tapi bisa naik haji karena rajin nabung dan Allah kasih jalan lewat hadiah dari majikannya. Cimuk mencatat kata, mampu, pakai warna merah, dan lingkarin pakai spidol hitam, saking pentingnya. Kakek Toro menutup pelajaran pagi itu dengan menulis kelima syarat haji dalam satu kolom besar. 1. Islam. 2. Merdeka. 3. Balik. 4. Berakal sehat. 5. Mampu. Cimuk berdiri dan membacakan dengan suara lantang layaknya pembawa acara. Syarat haji ada 5. Dan semua penting banget. Kalau satu belum terpenuhi, ya belum wajib haji. Bulik Ivo yang dari tadi nguping dari dapur pun keluar sambil bawa semangka potong. Lololo, ini beneran udah kayak pengajian mini ya. Cimuk udah siap jadi dai kecil nih kayaknya. Cimuk pun nyengir dan bilang, Insya Allah. Cimuk pengen ngajak teman-teman ondel-ondel juga buat belajar haji. Biar pada tahu kalau naik haji itu bukan soal gaya-gayaan, tapi ibadah luar biasa.
Kakek Toro menepuk bahu Cimug dengan bangga. Mantap, Mug. Kalau niat udah benar, insya Allah Allah kasih jalan. Hari itu, semangat Cimug makin menyala. Ia menempelkan kertas syarat haji di dinding kamarnya, dan berjanji akan menghafalnya sebelum tidur. Mulailah malam-malamnya diisi dengan doa, semoga suatu hari nanti, kaki kecil ondel-ondelnya bisa menapak tanah suci, meski cuma satu kali seumur hidup. Pagi hari berikutnya, langit masih jingga saat Cimug udah nongkrong di teras rumah kakek Toro, lengkap dengan papan tulis mini dan spidol warna-warni di tangannya. Hari itu semangatnya 2 kali lipat dari kemarin. Kek! Hari ini Cimug mau belajar rukun haji. Serunya sambil lari kecil kayak atlet pemanasan sebelum lomba. Kakek Toro yang baru nyeduh teh langsung tersenyum lebar. Wah, niat banget nih calon haji cilik. Yuk duduk, hari ini kita masuk ke rukun haji. Ini penting banget loh, Mug. Cimug duduk bersila dengan serius. Walaupun badannya tetap goyang-goyang lucu karena bentuknya yang bulat. Kek, kalau kemarin itu syarat haji, hari ini apaan bedanya? Tanya Cimug penasaran. Kakek Toro menjelaskan dengan nada pelan tapi tegas. Nah gini, Mug. Kalau syarat itu menentukan apakah seseorang wajib haji atau enggak. Tapi kalau rukun haji itu adalah amalan utama yang harus dilakukan saat menunaikan ibadah haji. Kalau salah satu rukun enggak dikerjain, hajinya enggak sah. Jadi ini lebih penting dari sekadar formalitas. Waduh, serem juga ya, Kek. Jadi kalau ada satu aja rukun yang kelupaan, bisa batal hajinya? Tanya Cimug dengan wajah panik. Kakek mengangguk. Iya, makanya penting banget buat tahu dan paham. Yuk kita urut satu persatu. Cimug pun menyiapkan spidol warna emas, khusus buat menulis hal-hal penting hari itu. Nah, yang pertama, kata kakek sambil menulis di papan. 1. Niat ihram. Ihram itu adalah niat untuk mulai ibadah haji. Biasanya dilakukan di tempat tertentu yang disebut mikat. Pas niat ihram ini, kita juga wajib pakai pakaian ihram, yaitu 2 lembar kain putih tanpa jahitan untuk laki-laki, dan pakaian bersih serta sopan untuk perempuan. Cimug membayangkan dirinya pakai kain ihram, terus berdiri tegak sambil berkata, Labbaika Allahumma hajjan. Kakek ketawa, hehe itu dia. Kalimat itu artinya, aku datang memenuhi panggilan MU, ya Allah, untuk menunaikan haji. Niat ihram ini penting banget karena ini permulaan. Kalau nggak niat, ya ibadahnya nggak dihitung. Sama kayak mau ke sekolah, harus niat dulu dong biar ilmunya masuk. Begitu juga haji. Cimug nulis besar-besar, niat start haji. Tanpa niat, nggak dimulai. Nah yang kedua, lanjut kakek, adalah yang paling utama dalam haji. Namanya wukuf di Arafah. Wukuf artinya berhenti atau berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai dari tergelincir matahari sampai terbenam. Ini rukun paling penting. Nabi Muhammad bersabda, Al-Hajju, Arafah, haji itu adalah Arafah. Artinya, kalau nggak wukuf di Arafah, hajinya batal. Cimug manggut-manggut, matanya berbinar. Berarti semua jamaah haji harus ada di Arafah ya, Kek? Betul. Di sana mereka berdoa, berzikir, merenung, dan memohon ampun. Itu momen paling syahdu, Mug. Langit Arafah penuh air mata harapan. Nggak ada lagi status. Semuanya sama di hadapan Allah. Cimug nulis, jantungnya harus hadir di Arafah. Dia semangat banget. Sampai spidolnya patah saking ditekan keras ke kertas. Kakek Toro cuma tertawa sambil ngelap keringat. Sabar, Mug. Masih ada 4 rukun lagi. Yang ketiga, lanjut kakek sambil menulis di papan tulis. 3 tawaf ifadah. Nah, ini adalah tawaf wajib yang dilakukan setelah wukuf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad. Ini harus dilakukan dengan tertib dan tidak boleh ada yang kurang. Cimug langsung berdiri dan jalan memutar 7 kali di sekitar bangku. Kayak gini, Kek. Kakek ketawa ngakak. Hahaha, iya begitu, tapi jangan muter warung, ya. Ini di Masjidil Haram. Tawaf ini bukan sekadar muter-muter, tapi bentuk cinta dan penghormatan kepada Ka'bah, rumah Allah. Hati kita juga diajak, muter, mengelilingi pusat iman, biar ingat bahwa hidup ini selalu berpusat pada Allah. Cimug catat,
tawaf ifadahmu tercinta di Ka'bah. Wajib tepat. Yang keempat. 4. Sa'i. Sa'i adalah lari-lari kecil atau berjalan cepat antara Bukit Syafa dan Marwah, sebanyak 7 kali bolak-balik. Ini mengenang perjuangan Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail, yang bolak-balik mencari air untuk bayinya. Cimuk tercengang, berarti ibadah haji juga mengingat perjuangan emak-emak ya, Kek. Kakek bangga banget mendengar itu. Betul, Mug. Haji itu bukan cuma soal ritual, tapi juga penghormatan pada perjuangan. Sa'i itu simbol kesungguhan. Kita harus usaha dulu, baru Allah beri air zam-zam. Cimuk nulis dengan huruf miring. Usaha tanpa putus. Nikmat datang setelah lelah. Lanjut yang kelima, kata kakek. Potong rambut, tal. Setelah sa'i dan tawaf, jamaah haji harus mencukur rambut. Untuk laki-laki bisa digundul atau dipendekkan, sedangkan perempuan cukup motong ujung rambutnya sedikit. Ini simbol penghambaan dan kerendahan hati di hadapan Allah. Cimuk spontan ambil sisir, Cimuk potong juga dong, Kek, biar sah. Kakek geleng-geleng, hei jangan sekarang. Nanti pas haji beneran, baru boleh. Cimuk nulis lagi, hal rendah hati. Rambut hilang, hat tenang. Dan yang terakhir, ucap kakek dengan nada penutup. 6. Tertib. Tertib artinya semua rukun tadi dilakukan secara urut dan tidak ada yang dilompati. Nggak boleh acak-acak, harus sesuai aturan. Cimuk mencatat, semua harus sesuai urutan. Nggak bisa loncatin. Kayak bikin mie instan ya, Kek, kata Cimuk. Nggak bisa langsung bumbu dulu terus rebus minyak belakangan. Wah, itu dia. Analogi jenius dari ondel-ondel. Kakek tertawa bangga. Sesi belajar itu pun selesai. Kertas penuh catatan Cimuk ditempel di dinding ruang tengah. Dan malam itu, sebelum tidur, Cimuk memeluk kertas rukun haji sambil berbisik, "Ya Allah, izinkan aku suatu hari menjalankan 6 rukun ini dengan hati yang ikhlas." Angin malam pun seolah berbisik lembut, mengaminkan doa si ondel-ondel kecil yang punya cita-cita besar. Hari yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Sejak subuh, Cimuk udah bangun lebih dulu dari ayam tetangga. Mata bulatnya berbinar penuh semangat. Hari itu, ia akan ikut kegiatan manasik haji bareng teman-teman PAUD di lapangan RW 05, dan yang jadi pembimbingnya nggak lain nggak bukan adalah Kakek Toro. Suasana rumah pagi itu heboh, penuh tawa dan cekikikan kecil. Cimuk berdiri di depan cermin, sambil mematut-matut diri dalam balutan kain ihram mini yang dijahit khusus oleh bulik Ivo. Kek. Lihat nih, Cimuk kayak beneran mau ke Mekah kan? Teriaknya sambil muter-muter. Kakek Toro muncul dari dapur sambil membawa botol semprot air dan topi rimba. Wah, calon haji paling ganteng se-RW 5 nih. Yuk, sebelum kita berangkat, kakek semprotin air zam-zam dulu, biar seger, ucapnya sambil menyemprotkan air ke wajah Cimuk. Anak-anak yang lain pun mulai berdatangan ke rumah kakek Toro, semuanya mengenakan kostum ihram versi anak-anak. Ada yang pakai handuk putih, ada yang pakai sarung dililitkan di badan, bahkan ada yang pakai daster putih milik ibunya yang kebesaran. Suasananya lucu banget. Setelah semua berkumpul, rombongan kecil ini pun mulai berjalan kaki ke lapangan RW yang sudah disulap menjadi miniatur tanah suci. Ada replika Ka'bah dari kardus besar yang dicat hitam dan diberi garis emas, lengkap dengan tulisan Baitullah dari kertas warna-warni. Di sudut lapangan, berdiri papan bertuliskan Padang Arafah dan Bukit Syafa Marwah, lengkap dengan kipas angin buat nambah suasana gurun. Warga sekitar sampai keluar rumah untuk nonton dan ngerekam pakai HP. Suasana jadi kayak festival mini, meriah dan penuh tawa. Kakek Toro berdiri di tengah lapangan pakai rompi hijau neon bertuliskan Pembimbing Manasik. Dia mengangkat toa kecil, dan suara khasnya pun menggema, "Assalamualaikum anak-anak semuanya. Hari ini kita akan latihan manasik haji. Ingat, manasik itu latihan sebelum kita haji beneran, jadi harus serius tapi juga senang ya. Siapa yang siap jadi tamu Allah hari ini?" Semua anak serempak menjawab, "Siap." Cimuk bahkan sampai lompat-lompat kegirangan. Acara pun dimulai. Yang pertama kita lakukan adalah niat ihram. "Semua ikuti kakek ya," kata kakek Toro. Anak-anak berdiri berjajar sambil mengangkat tangan dan membaca lafaz niat, Labbaika Allahumma hajjan.
Cimug menatap langit sambil mengucap dengan mantap. Ini dia momen paling haru, kata Bulik Ivo yang ikut menonton sambil berkaca-kaca. Ondel-ondel kecil tapi cita-citanya udah tinggi banget. Setelah itu, mereka berjalan beriringan menuju replika Padang Arafah. Di sana, mereka duduk di tikar sambil mendengarkan ceramah kecil dari kakek Toro. Wukuf itu bukan cuma duduk-duduk biasa ya, tapi merenung, berdoa, dan minta ampun kepada Allah. Disinilah tempat paling mustajab. Kalian bisa doakan orang tua, teman-teman, dan juga bangsa Indonesia. Anak-anak pun menengadahkan tangan. Cimug berdoa dalam hati, "Ya Allah, semoga kakek Toro panjang umur, dan aku bisa haji beneran bareng keluarga." Suasana berubah jadi hening dan hikmat. Meskipun hanya simulasi, tapi anak-anak terlihat sungguh-sungguh. Bahkan ada yang menangis kecil karena terharu. Sehabis wukuf, mereka pun diarahkan menuju replika Ka'bah. Anak-anak mulai berbaris dan mengelilingi kota kardus Ka'bah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba terdengar suara, jangan muter ke kiri. Harus searah jarum jam." Ternyata itu suara Cimug yang ingat penjelasan kakek Toro saat belajar rukun haji. Semua anak ketawa, tapi langsung kembali tertib. Setelah tawaf, mereka lanjut ke sa'i, yaitu lari kecil dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah yang dibuat dari karung berisi daun dan kardus. Anak-anak berlari-lari kecil sambil tertawa, tapi tetap memperhatikan jumlah putaran. "Ingat ya, 7 kali. Jangan sampai kurang," teriak kakek Toro. Cimug sambil ngos-ngosan tetap semangat. Ia bahkan menghitung keras-keras tiap putaran. 1, 2 AA, 3 AA, 4 AA. Sampai akhirnya selesai di putaran ke-7, ia jatuh terduduk dan teriak, "Hajiku hampir sah." Langkah berikutnya adalah tahallul, yaitu memotong rambut. Tapi karena ini hanya simulasi, mereka memakai wig khusus yang boleh dipotong kecil-kecil oleh panitia. Kakek Toro bawa gunting mainan dari plastik dan mulai memotong ujung rambut palsu anak-anak. "Ini simbol ya, bahwa kita telah rendah hati, telah berserah diri. Jangan sombong habis ibadah," katanya bijak. Cimug tersenyum lebar saat rambut miliknya dipotong, lalu ia peluk kakek erat-erat. Dan rukun terakhir, tertib. Kakek Toro mengingatkan anak-anak untuk mengingat urutan ibadah tadi, karena semua harus dilakukan dengan tertib dan tidak boleh sembarangan. Kayak masak mie instan, nggak bisa air direbus terakhir. Semua ada urutannya. Anak-anak langsung nyengir dan angguk-angguk paham. Acara manasik ditutup dengan makan siang bersama. Ada nasi kebuli mini, kurma, dan susu hangat. Semua anak duduk melingkar di tikar, wajah mereka berseri-seri. Banyak warga yang memberikan tepuk tangan karena manasik tahun ini jadi yang paling meriah, penuh nilai edukasi tapi tetap menyenangkan. Cimug duduk di pangkuan kakek Toro, dan sambil makan kurma, dia berbisik, "Kek, nanti kalau Cimug udah gede, boleh ya haji beneran sama kakek." Kakek Toro menahan air mata, memeluk Cimug erat-erat, dan menjawab, "Insya Allah, Mug. Kita akan jadi tamu Allah, bareng-bareng." Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Langit berwarna jingga keemasan, dan suara adzan asyar berkumandang dari masjid dekat lapangan. Cimug memandang Ka'bah mini dari kejauhan sambil tersenyum. Walaupun itu cuma kardus, tapi semangat dan doa yang terkumpul di lapangan kecil itu, terasa sungguh nyata. Di sanalah impian seorang ondel-ondel kecil untuk menjejak tanah suci tumbuh, dan semakin kuat. Setelah hari penuh keringat, tawa, dan haru di acara manasik haji RW 05, suasana rumah kakek Toro malam itu tetap meriah. Cimug, dengan mata berbinar-binar dan pipi masih merah karena seharian panas-panasan, duduk di ruang tamu sambil membuka handphone kecil mainan miliknya. Tapi di sampingnya, Bulik Ivo yang sebenarnya megang HP beneran, sibuk nonton ulang video Cimug saat melafalkan niat ihram sambil memeluk Ka'bah kardus. La ba'a ika, Allahumma ha'an, ucap Cimug waktu itu dengan semangat 45. Videonya lucu banget. Sampai-sampai Bulik Ivo refleks ngedit dan upload ke akun TikToknya Bulik Ondel-Ondel. Nggak disangka, dalam waktu kurang dari 2 jam, video itu langsung meledak. Komentar demi komentar membanjiri video itu. "Masya Allah lucunya ah. Anak kecil tapi niat banget manasiknya," tulis seorang netizen dari Bandung. "Salam dari Madura. Ajak Cimug kesini dong,
buat simulasi manasik juga, tulis lainnya. Video itu berhasil menggabungkan edukasi, hiburan, dan spiritualitas dalam satu kemasan polos khas anak-anak. Bahkan, banyak orang dewasa yang ngaku terinspirasi dan jadi pengen belajar lagi tentang rukun haji setelah nonton aksi Cimug. Besok paginya, pintu rumah kakek Toro diketuk oleh Pak Ustaz Mahfud, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Besar Al-Falah. Wajahnya sumringah sambil bawa map coklat dan undangan resmi. Assalamualaikum, Kek Toro. Kami dari DKM ingin mengundang Cimug untuk tampil di acara Gebiar Haji Cilik minggu depan. Cimug akan kita nobatkan jadi duta edukasi haji anak-anak tingkat kecamatan, dan boleh dong kita tayangkan video manasiknya. Kakek Toro terharu, sementara Cimug yang lagi ngupas pisang langsung berdiri dengan ekspresi campur aduk, antara bingung, bangga, dan ingin nyanyi. Persiapan pun dimulai. Bulik Ivo langsung buka aplikasi jahit online, dan mesen kain putih baru buat kostum ihram Cimug yang lebih proper. Sementara itu, Pak RT, Ibu PKK, sampai Satpam Komplek ikut terlibat buat ngurus logistik dan panggung mini. Semua warga excited luar biasa. Bahkan para guru PAUD Cimug menyumbang poster bertuliskan, bersama Cimug, belajar haji sejak dini. Undangan disebar ke seluruh sekolah TK, PAUD, bahkan SD se-kecamatan. Acara ini jadi pembicaraan hangat di grup WhatsApp emak-emak dan bapak-bapak RW. Besok kita nonton Cimug yuk. Lucu banget, tapi bermanfaat. Hari H pun tiba. Lapangan Masjid Al-Falah penuh sesak oleh anak-anak kecil pakai pakaian ihram ini, orang tua dengan kamera HP, guru-guru, dan wartawan lokal. Sebuah panggung kecil berdiri megah di sisi utara, dengan background bergambar Ka'bah dan awan biru. Cimug berdiri di tengah panggung, ditemani oleh kakek Toro yang tampil gagah dengan peci hitam dan jas abu-abu kebanggaannya. Setelah pembukaan oleh MC, tiba waktunya Cimug naik ke mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Cimug terdengar sedikit grogi, tapi menggemaskan. Namaku Cimug. Aku suka ondel-ondel. Tapi sekarang aku pengen cerita tentang haji. Penonton langsung heboh dan tertawa kecil. Cimug mulai menjelaskan dengan gaya khasnya, haji itu, ke Mekah. Bukan ke Mal. Kita harus niat ihram, terus wukuf di Arafah. Jangan lupa tawaf, sa'i, potong rambut, dan ya, tertib deh. Jangan kebalik. Semua orang tepuk tangan sambil ngakak, tapi juga kagum. Setelah presentasi, panitia menayangkan ulang video Cimug di layar besar. Ketika tayangan, Labbaika Allahumma Hajjan, muncul, banyak orang yang tak kuasa menahan air mata. Bahkan Pak Camat yang hadir di barisan depan ikut berdiri, dan memberikan piagam penghargaan langsung kepada Cimug. Ananda Cimug telah menjadi contoh bagi kita semua, bahwa belajar agama bisa dimulai sejak dini, dengan cara yang menyenangkan. Semoga kelak Cimug bisa benar-benar menunaikan haji ke Baitullah. Amin. Waktu acara selesai, media lokal langsung mengerubungi kakek Toro dan Cimug. Judul-judul berita pun bermunculan di hari yang sama. Megapone penyorak, Cimug, ondel-ondel cilik inspiratif, jadi duta edukasi haji di Jakarta Selatan. Megapone penyorak, anak kecil ajarin rukun haji bikin warga nangis bahagia. Megapone penyorak, manasik haji mini viral, warga ingin diadakan tiap tahun. Setelah acara, Cimug nggak langsung pulang. Ia duduk di pelataran masjid, memandangi langit biru yang mulai berubah jingga. Kakek Toro duduk di sampingnya. Kek, bener ya, kalau kita niat ibadah karena Allah, pasti Allah bukain jalan yang luar biasa ya? Tanya Cimug polos. Kakek Toro mengangguk sambil mengusap kepala cucunya. Betul, Mug. Dan kadang, jalan itu dimulai dari hal kecil. Seperti niatmu yang besar, dalam tubuh kecilmu itu. Semenjak hari itu, Cimug jadi ikon edukasi haji anak-anak. Banyak sekolah dan masjid yang mengundangnya untuk tampil dan berbagi cerita. Setiap kali tampil, Cimug selalu menyampaikan pesan yang sama, haji bukan cuma jalan-jalan. Haji adalah tamu Allah. Kita belajar dari sekarang, biar nanti siap sungguh-sungguh. Dan dia selalu menutup sesi dengan ajakan, yuk, kita sholawatan buat Nabi Muhammad dan keluarganya, biar hati kita bersih. Meski tetap aktif jadi ondel-ondel di kampungnya, Cimug kini dikenal luas sebagai Cimug si cilik calon haji, yang selalu bawa semangat dan tawa dalam menyebarkan kebaikan.
Sebuah pencapaian luar biasa untuk sosok kecil yang dulu cuma suka nari di pinggir jalan sambil pegang sapu lidi. Kini, dia jadi inspirasi. Dan siapa tahu, kelak dia benar-benar akan menjejakkan kaki di Tanah Suci, bersama kakek Toro, menunaikan haji yang sesungguhnya. Masya Allah, seru banget ya kisah Cimug belajar tentang haji. Dari syarat sampai rukun haji, semuanya bisa kita pelajari sambil main dan berimajinasi. Yuk, kita doakan semoga kita semua dimampukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi tamunya di Tanah Suci. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain supaya makin banyak yang semangat belajar tentang haji sejak dini. Sampai ketemu lagi di cerita Cimug berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.